Beberapa bulan terakhir ini, hidup gue lebih sering di jalan daripada di rumah. Bukan buat liburan, tapi buat keliling. Masuk ke kampung-kampung, nyamperin peternak dan petani kecil. Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari Brebes, Kediri, Muria, sampai pesisir Tuban. Kadang jaraknya dekat, kadang jauh. Kadang cuma mampir bentar, kadang sampai malam. Dan entah kenapa, dimanapun gua berhenti, ceritanya hampir selalu sama. Bukan soal cuaca, bukan soal politik, bukan soal gosip, tapi soal pakan. Harga pakan naik lagi, jagung naik, konsentrat naik, ongkos angkut ikut naik. Dan keluhannya selalu dibuka dengan nada yang sama. Pelan, capek, kayak orang yang udah terlalu sering mengeluh sampai akhirnya pasrah. Yang bikin berat itu bukan cuma angka di kertas, tapi tekanan pelan-pelan yang tiap hari ngerayap. Pengeluaran naik sedikit demi sedikit, tapi pemasukan nggak pernah benar-benar ngejar. Kayak lo berdiri di air laut yang pasang pelan. Awalnya cuma basah di kaki, lama-lama di lutut, tahu-tahu udah di dada. Di warung kopi, di pos ronda, di pinggir kandang, gue denger kalimat yang mirip-mirip. Sekarang pakan mahal mas. Kalau kayak gini terus yang ngos-ngosan. Yang penting masih muter. Kalimat terakhir itu yang paling sering. Yang penting masih muter. Padahal kalau dipikir-pikir, muter kemana? Gue sempat iseng bikin survei kecil. Nggak ilmiah, nggak rapi, cuma dari ngobrol jujur ke sekitar 30-an peternak ayam pedaging. Petani cabai yang sambil lalu miara kambing buat tambahan. Angkanya bikin gue lama diam. Lebih dari 70% pemasukan bulanan mereka habis cuma buat biaya operasional harian. Pakan, listrik, obat, transport. Selesai. Nggak ada sisa buat napas. Nggak ada tabungan. Dana darurat hampir nggak ada. Beberapa bahkan cerita, kalau ada kebutuhan mendadak, ya jual ternak. Dan itu diucapkan dengan nada biasa, seolah itu hal wajar. Padahal, disitulah masalahnya mulai. Yang bikin gue makin berat bukan cuma kondisi ekonominya, tapi cara mereka melihat hidupnya sendiri. Banyak yang sudah menerima, seolah nasib peternak memang begitu. Kerja keras, tapi hidup ya segitu-gitu aja. Ada yang bilang, ya beginilah hidup orang kandang. Ada juga yang bilang, yang penting masih bisa makan. Dan sebagian berharap, mungkin nanti ada bantuan. Gue nggak bilang itu salah, tapi gue mulai sadar, selama kita melihat kandang cuma sebagai tempat kerja, bukan sebagai aset, selama itu juga kita akan terus hidup di mode bertahan, bukan berkembang. Masalahnya zaman sekarang sudah berubah. Ini bukan zaman bapak ibu kita dulu. Dulu harga murah, salah hitung sedikit masih bisa ketutup. Sekarang, salah satu keputusan kecil bisa berasa dampaknya berbulan-bulan. Harga pakan naik 5% saja, margin langsung menipis. Salah jual di waktu yang salah, modal terkuras. Penyakit datang sedikit, keuangan goyah. Dan di titik itulah gue mulai mikir, mungkin masalahnya bukan cuma di harga, bukan cuma di teknis, bukan cuma di jumlah ternak, tapi di cara kita berpikir. Tentang uang, tentang kerja, tentang aset, tentang masa depan. Karena satu hal yang pasti, harga akan terus naik. Bukan cuma tahun ini, tahun depan juga. Itu bukan pilihan kita, tapi cara kita meresponnya, itu sepenuhnya pilihan. Gue ingat satu malam, gue duduk di rumah semi permanen punya seorang peternak ayam. Namanya Pak Pawito. Rumahnya sederhana, dinding belum diplester semua. Kandang ayam ada di belakang rumah, bau pakan masih nempel. Kita duduk berdua, minum kopi hitam. Nggak banyak ngomong, sampai akhirnya dia cerita pelan. Dalam 1 tahun itu, 2 kali dia hampir nutup kandang. Bukan karena malas, bukan karena nggak kerja, tapi karena pakan terus naik, sementara harga jual nggak ngikutin. Terus dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih muter di kepala gue. Gue capek kerja keras, tapi duit nggak pernah tinggal. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Karena mungkin lo juga pernah ngerasain. Bangun pagi, pulang sore, capek, tapi setiap kali uang masuk, rasanya cuma numpang lewat.
Dan yang bikin lebih sakit, bukan cuma soal uang, tapi soal harapan. Lama-lama kita mulai ngerasa, apa emang segini aja hidup gue? Disitulah gue sadar, di era harga naik kayak sekarang, kekayaan itu bukan cuma soal fisik, bukan cuma soal berapa ekor ternak di kandang. Ada aset lain yang jauh lebih menentukan. Pola pikir. Dan gue jujur aja, gue sendiri dulu salah. Gue lahir di keluarga peternak kecil. Bokap gue miara kambing dan beberapa sapi. Waktu kecil, gue selalu ngerasa kagum lihat kandang penuh. Di kepala gue waktu itu simple. Semakin banyak ternak, semakin kaya. Tapi semua berubah waktu gue dewasa dan ikut terlibat langsung. Setiap kali satu ekor sapi kejual, uangnya habis cepet. Bayar pakan, bayar kebutuhan rumah, bayar sekolah. Tiba-tiba kandang kosong lagi, dan siklus itu berulang. Ada satu momen yang sampai sekarang masih kebayang jelas. Waktu itu harga pakan naik drastis, tapi harga jual sapi malah turun. Bokap gue duduk di kursi kayu kecil di depan kandang. Di depannya cuma tinggal 2 ekor sapi. Gue tanya, "Pak, kenapa nggak disisihin dulu sebagian buat ke depan?" Bokap gue senyum tipis, terus jawab pelan, "Kalau sekarang nggak dipakai, besok malah nggak makan." Jawaban itu nusuk, karena jujur aja, pola pikir gue sama. Setiap dapat uang, fokusnya selalu hari ini, bukan besok, apalagi jangka panjang. Beberapa tahun kemudian, gue ketemu seorang mentor. Dia pernah bangkrut total karena peternakan. Tapi dia bangkit lagi. Waktu itu dia bilang satu kalimat yang nempel kuat di kepala gue. Masalahnya bukan di ternaknya, tapi di pikirannya. Sejak itu gue mulai ngelihat semuanya beda. Kita sering banget bangga kerja keras, tapi jarang banget mikir, apakah kerja keras itu diarahkan dengan benar? Kita rajin ngasih makan ternak, tapi jarang banget ngasih makan pikiran kita sendiri. Gue mulai dampingi peternak kecil, dan pola yang gue lihat hampir selalu sama. Ternak ada, kerja ada, capek ada, tapi arah nggak jelas. Duit masuk tapi nggak pernah tinggal. Dan disitulah gue paham, kalau kita terus melihat ternak cuma sebagai rutinitas harian, bukan aset yang perlu strategi, maka siklus ini nggak akan pernah putus. Di era harga naik, banyak orang fokus ke teknis, itu wajar, tapi ada satu fondasi yang sering dilupain. Cara mikir saat ngambil keputusan finansial. Pola pikir itu kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya rapuh, sekuat apapun dindingnya, badai tetap bisa merobohkan. Ada 3 pola pikir yang gue rasa krusial. Pertama, lihat kandang sebagai aset produktif, bukan beban. Kalau yang lo lihat tiap hari cuma pakan habis dan duit keluar, lo bakal cepet nyerah. Tapi kalau lo lihat kandang sebagai aset, lo mulai mikir, gimana bikin siklus lebih efisien? Gimana limbah bisa jadi nilai? Gimana arus kas jalan? Kedua, biasain mikir jangka panjang, bukan hasil cepat. Harga naik bikin panik, panik bikin keputusan reaktif. Padahal, ternak punya ritme. Yang sabar dan punya rencana biasanya bertahan lebih lama. Ketiga, biasain muter duit, bukan ngabisin duit. Duit itu alat. Kalau berhenti, dia mati. Kalau diputar, dia hidup. Biar makin kerasa, gue ceritain 2 orang. Mas Darno, kerja keras, sibuk tiap hari, tapi duit nggak pernah tinggal. Ternak dianggap tabungan darurat. Dijual, habis, mulai lagi dari nol. Bu Lastri, ternak sedikit, tapi aset tumbuh. Dia misahin duit. Ada buat hidup, ada buat darurat, ada buat modal muter. Pelan tapi konsisten. Lingkungan sama, harga sama, tekanan sama. Bedanya cuma satu, cara berpikir. Sekarang, gue pengen lo berhenti sebentar. Tarik napas, dan jujur sama diri lo sendiri. Setiap kali duit hasil ternak masuk ke tangan lo, apa yang pertama kepikiran? Mau dipakai buat apa? Atau, biar duit ini kerja lagi, gue harus ngapain? 2 pertanyaan yang kelihatannya mirip, tapi ujung hidupnya jauh banget. Perubahan gak harus besar, bisa dimulai dari langkah kecil. Nyisihin dikit, nahan dikit, nyatet dikit, tapi konsisten. Karena di era harga naik ini, tekanan memang nyata, tapi tekanan juga bisa jadi guru. Dan gue tutup pelan-pelan dengan satu kalimat. Kekayaan itu bukan dimulai dari banyaknya ternak, tapi dari cara lo memandang ternak itu sendiri.